Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikeno Taufik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan ada di samping saya ada teman saya, ada Isi Julhak, kami dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini kita akan mengerjakan tugas dari Pak Islahul Ben Selaku dosen mata kuliah karakter building. Karakter Dosen karakter building. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tugas membuat video. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih cara untuk membangun karakter sukses agar diri kita bisa sukses di masa depan ya nantinya. Nah, di sini yang kita tahu karakter sukses dalam menggali potensi diri adalah hal yang penting untuk menuju pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Nah, selain itu juga untuk membangun karakter ini tuh perlu kedisiplinan. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu komitmen, dan yang paling penting adalah kesadaran diri. Kesadaran diri Itu memang sih yang utama juga bisa dibilang langkah pertama mengenali diri sendiri dengan baik. Nah, ketika kita bisa mengenali diri kita, maka kita bisa memahami nih kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, dan nilai-nilai pada diri kita sendiri itu apa. Karena kita udah kenal diri kita sendiri kan. Nah, jadi kita ketika menghadapi masalah, kita tahu nih potensi kita untuk menghadapi masalah itu seperti apa. Apakah kita akan gampang menyerah, atau kita bisa bertahan dengan masalah tersebut, atau bagaimana? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih emang itu penting banget kalau sadar diri itu, karena kebanyakan seseorang tuh kalah dengan dirinya sendiri gitu. Nah, mereka nggak tahu dirinya tuh bagaimana gitu, apa kekuatan yang mereka miliki, apa kelemahan yang dia miliki juga, lalu ancaman apa yang akan terjadi pada diri mereka itu. Makanya sadar diri tuh menurut gue sih hal yang penting banget gitu untuk membangun karakter. Karena jika kita nggak sadar dengan diri kita, gimana karakter kita akan terbangun kan? Iya benar. Kalau pencapaian lu punya nggak misal pemikiran lu mungkin bisa dibilang cita-cita kali ya, oh nanti gue bakal kayak gini, gue pengen jadi seperti ini nih. Kalau sekarang mungkin bukan sebuah cita-cita tapi sebuah pencapaian, karena cita-cita itu identik dengan anak kecil kan biasanya kan. Kalau mungkin untuk sekarang lebih ke cita-cita apa, lebih sekarang untuk lebih ke pencapaian. Kalau menurut lu pencapaian apa yang pengen lu capai? Pencapaiannya sih mungkin ya Dalam jangka pendek dan jangka panjang ya, mungkin jangka panjang kali ya. Pertama mau sarjana, itu penting ya kan, karena kan gue sendiri udah merelakan pekerjaan untuk sebuah gelar gitu. Jangan sampai gelar ini pun gagal kayak gitu kan. Dan kerja pun sebenarnya nggak gagal gitu, cuman karena mengundurkan diri aja gitu, dan belum dapat lagi gitu, betul. Yang waktunya pas gitu, waktu dan untuk sekolah nggak terganggu gitu ya, seperti itu tujuan jangka menengah kali ya, maksudnya emang yang sedang dihadapi gitu. Mungkin jangka panjangnya mau masuk korporat, terus udah gitu naik pesawat gratis, ada akomodasinya. Gitu. Jadi penugasan di luar kota tapi sembari rekreasi. Iya betul gitu. Jadi kayak dari pesawat tuh kayak di ini nama tiba-tiba dijemput gitu, kayak aduh kayak seru banget gitu tanpa harus memikirkan apapun. Nah, lalu sendiri kira-kira ada pencapaian nggak di jangka pendek, menengah maupun jangka panjang? Kalau di jangka pendek sebenarnya sih karena gue udah lamaran ya, maksudnya gue udah ada persiapan buat nikah nih. Oh iya lagi. Kemungkinan tahun depan. Walaupun sebenarnya gue pengennya kalau gue udah lulus, kalau gue udah dapat gelar sarjana ini, gue pengen tuh biar habis lulus istilahnya hadiahnya tuh menikah gitu. Nah, gue pengennya seperti itu sebenarnya. Nah, cuman karena mungkin semoga aja ada rezeki lah biar bisa dapat itu di jangka pendek jatuhnya. Kalau di jangka menengah ya tadi lulus tadi, gue pengen bisa dapat gelar sarjana karena memang gue suka belajar tuh, terus terang. Dan gue sebenarnya ini sih menjadi sarjana itu bisa dibilang pencapaian yang udah diidam-idamkan dari dulu. Gua kuliah aja sebenarnya udah dari dulu pengen kuliah dari lulus SMK. Tapi mau
lanjut kuliah tuh agak berat, soalnya waktu itu kehalang biaya juga, dan mungkin kalau menurutku sekarang ini kesempatan yang paling pas, paling tepat untuk kuliah, karena satu akomodasi ada dari mulai kendaraan, yang kedua posisi soalnya kerja kan, sekarang Ya, lagi kerja, lagi kerja. dan ada kesempatan di pekerjaan yang membolehkan aku untuk fokus kuliah juga di samping bekerja tadi. Ya alhamdulillah ini kesempatan yang paling bagus, itu pencapaian, semoga nanti bisa menjadi pencapaian yang berhasil. Dan kalau jangka panjangnya lagi apa ya, mungkin kerja di corporate yang aku idam-idamkan sih. Gue Contohnya? pengen banget kerja di Trust 7, kalau nggak di City Corp lah, City Corp. Ya. Oh berarti ke media juga ya? Media juga, karena gue memang mau ngambil broadcast kan. Gue mau ngambil broadcast, dan itu sebenarnya udah dicita-citakan dari dulu sih, udah gue pengen dari dulu, karena di desa gue dulu awal-awal terbentuk Trans TV, dan itu masih TV 7, itu ada tetangga di desa gue yang udah kerja di situ, kerja di Trans TV itu. Jadi agak ke-trigger gitu. Nah, agak ke-trigger di situ. Iya. Dan lihat YouTube kayaknya keren banget gitu, dengan seragamnya dan segala macamnya, itu gue pengen banget dari situ sih. Apalagi yang tahu nggak yang kamera pakai roda-roda itu tuh? Oh iya, Yang terbang-terbang itu, aduh kayak keren banget gitu. iya. Kalau sendiri nantinya mau ngambil apa nih? Sendiri kayaknya mulai tergoda juga sih ke Broadcasting. broadcast. Awal kan kayak PR nih. Cuma kayak broadcasting juga lebih menarik gitu. Tapi sebenarnya mau kemana pun yang penting jelas gitu. Iya, benar. Karena untuk membangun karakter itu Harus langkah punya berikutnya tujuan. tujuannya harus jelas. Iya benar. Kalau tujuannya masih ngawang, gue mau kesini tapi begini, gue mau kesini tapi begini. Jadi karakter itu belum terbangun. Jadi kita nggak Iya. tahu apa yang harus kita lakukan. Iya benar. Gitu sih. Iya, kalau kita asal ngambil jurusan tapi kita tidak tahu tujuan ke depan nih kita mau apa, Ya, itu juga nggak jadi betul. juga sih memang. Mungkin banyak sarjana pengangguran gitu kali ya. Iya, karena mereka cuma mengejar gelarnya, tidak mencari ilmunya, bisa jadi. Betul. Karena ada juga orang yang cuma pengen punya gelarnya, tapi tidak mempelajari apa yang dia sedang pelajari gitu loh, tidak mendalami. Kalau misal karena basic aku sebenarnya di videographer, editor, bisa dibilang nggak jauh-jauh dari broadcast lah, makanya aku mau ngambil broadcast. Oh, jadi masih relevan. Masih relevan nanti ilmunya, makanya pas banget aku ngambil komunikasi dan di broadcast, dan nggak kesulitan juga. Insya Allah nggak ada kesulitan ya. Kita belum tahu nanti di semester depan, tapi ya semoga aja nanti nggak ada kesulitan sih. Tapi kuliah sebenarnya tuh Pak Islah pernah bilang di forum kalau kuliah tuh yang paling penting ngambilnya networking. Iya Nah, benar. karena orang-orang perkuliahan sama orang yang tidak kuliah itu akan jauh berbeda. Networking itu penting sih. Iya. untuk tujuan Cuman selain networking juga pengembangan diri, disiplin terutama, dan kemandirian itu perlu juga sih. Apalagi di kita sekarang ini kan kuliah dan bekerja gitu. Iya betul. Waktunya yang kadang bentrok gitu, Ya, itu. kadang kerjaan deadline terus tapi tugas juga mau deadline juga. Iya, mau harus kuis bisa ya kan. manajemen waktu juga, Iya. manajemen waktu yang baik kan. Ya aku sendiri ngerasain ketika ada kerjaan yang deadline gitu kan, mau nggak mau harus kelar, tapi di sisi lain kita harus mengerjakan tugas, terutama quiz dan forum itu kan. Iya, Nah karena untungnya itu kita ada bisa, spare seminggu nih. Quiz dan forum itu ada spare Iya, seminggu, jadi betul, ya. masih bisa direncanakan itu, di manage. Mungkin di waktu libur kita, ketika minggu itu kita kerjaan lagi padat, kita bisa spend waktu nih di pas waktu libur nih, Minggu atau Sabtu sekalian. Sabtu kita ada tatap muka, habis itu kita ngerjain tugas tuh, quiz dan forum itu bisa sih kalau kita bisa berpikir dan kita masih punya semangat buat belajar. Sebenarnya semua ada aja jalannya, asal kita mau aja sih. Berarti sebegitu pentingnya ya pengembangan disiplin untuk membentuk karakter itu ya. Bener, karena basic SMK ku itu SMK yang mengedepankan kedisiplinan, karena aku SMK pelayaran. Oh Iya, jadi ya kalau kita telat pun ada hukumannya. Makanya di sisi lain itu ada bagusnya juga sih, karena mau nggak mau biar kita nggak kena hukuman ya kita harus bisa disiplin dengan waktu, terutama dengan waktu. Itu penting banget, manajemen waktu, disiplin dengan waktu, karena ketepatan waktu ketika kita mengerjakan suatu tugas itu akan menjadi nilai lebih loh.
Kayak misal kita dikasih deadline, hari ini harus kelar, 2 hari kita dikasih deadline, dan ketika kelar kita akan mendapat apresiasi. Bisa dari pimpinan dan dari yang lain lah kayak gitu. Itu Iya sih. keuntungannya sih. Makanya kalau dihukum tuh biar karakter telat itu hilang gitu ya. Iya, Nah, benar. kalau nggak kena hukuman mungkin sampai saat ini kita nggak bakal disiplin Iya. kali ya. Jadi karena ya udahlah orang telat pun nggak kenapa-napa gitu kan. Kita jadi menyepelekan jatuhnya. Iya, berarti lumayan agak setuju untuk pendisiplinan. Pendisiplinan sebenarnya bagus banget sih buat kedepannya. Cuman kadang ada juga yang mikir ngapain sih kayak gini, karena mereka belum merasakan. Ketika mereka merasakan di dunia kerja, oh ternyata penting banget ya. Ibaratnya gini deh, dulu kita disuruh tidur siang sama orang tua kita, itu kadang susah kan waktu kita kecil. Iya. Tapi ketika kita udah ngerasain kerja, apalagi sambil belajar kuliah kayak gini kan, tidur siang itu kayaknya istimewa banget kalau Iya. kata gue sih. Kayak hal yang jarang bisa Iya, dilakukan gitu ya. benar. Itu istimewa banget bisa tidur siang itu. Enak banget kayaknya. Iya. Coba kalau dari dulu kita ngerasain itu mungkin Nah. ini udah kayak udahlah tuh kecil udah pada merasakan Iya, gitu. tapi itulah namanya pendewasaan ya. Kita harus bisa belajar dari pengalaman juga kan. Ambil sesuatu dari pengalaman Betul. untuk kita ajarkan nanti ke anak cucu kita minimal. Oh, berarti setelah kita udah melakukan disiplin berarti kita harus terus belajar ya. Jangan Iya. merasa puas gitu. Jangan pernah merasa puas karena gini. Kita udah belajar nih, belajar tentang komunikasi. Penerapan nanti komunikasi entah ke anak kita nantinya itu pun mungkin akan berbeda. Jadi kita memang kan kalau dari hadis nih ya kan ada belajar itu minal lahdi ilal lahdi kan, minal mahdi ilal lahdi. Iya, betul. Dari kandungan sampai Lihat. kalian lahat. itu sebenarnya bagus banget sih. Memang bener karena ilmu Tuhan itu nggak ada habisnya. Kita mau ngejar sampai kapanpun nggak bakalan nyampe. Betul. Bahkan bisa dibilang juga waktu itu kan di hadis juga ada kalau lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Tuhan, 7 lautan pun 7 kali dikuras nggak akan habis itu ilmu Tuhan. Karena sebegitu banyaknya Sebegitu ilmu yang luasnya harus kita- ilmu. Iya sih. Nah, Udah gitu juga kan kalau belajar itu berarti kan berpendidikan ya. Kan bisa jadi investasi gitu untuk kita. Iya. Nah. minimal bisa mengajarkan anak-anak kita nanti. Iya, minimal kalau ditanya anak kayak, "Wah, ini apa, Pak?" Kita Nah, yang nggak kita ngomong bisa- gitu ya. Jadi Iya. masih bisa Kita bisa jawab. menjawab itu kalau ditanya anak kayaknya kita bengong ngerasa kayak aduh dulu sayang banget ya nggak Mm-mm. melakukan pendidikan gitu. Iya, kita juga bisa harus membangun kualitas karakter yang positif sih. Karena apalagi ngomongin anak ya tadi, ketika kita punya karakter yang positif, anak kan sifatnya meniru banget kan. Iya. Apalagi orang tuanya. Bener-bener. Kalau kita bisa berlaku positif, apa kehidupan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, dan dilihat anak kita nanti, otomatis si anak akan niru. Iya, bener. Akan terekam gitu ya. Iya. Walaupun kita nganggapnya masih kecil ini, sebenarnya enggak karena dia lagi mencerna Iya. perilaku kita Perilaku gitu kan. Dan nantinya juga dia bakalan menyadari itu, oh orang tuaku suka buang sampah sembarangan, nah dia itu akan niru juga. Makanya Iya. pendidikan itu tidak harus langsung diajarkan ke anak, bisa jadi kita tinggal mencontohkan saja, tidak perlu persuasif langsung, kamu harus kayak gini. Kalau kita sering kali mencontohkan perbuatan karakter menjadi karakter yang positif, nanti juga akan dicontoh sama orang lain sebenarnya secara nggak langsung. secara tidak langsung. Itu bagus banget sih karakter yang positif, membangun kualitas karakter yang positif. Itu termasuk dalam langkah membangun karakter juga ya. Karena kalau kita positif, otomatis karakter kita bahkan orang sekitar pun akan ikut positif juga. Terbawa vibe-nya gitu. Iya, betul. Vibe-nya jadi positif. Oh, makanya ada yang bilang kalau bergaul sama orang yang jualan minyak wangi dia akan Nah, wangi akan gitu, ikut wangi, gitu-gitulah ya. gitu, iya. Kalau sama minyak tanah akan bau minyak tanah gitu. Minimal dapat baunya lah. Iya sih. Walaupun nggak merasakan. Nah, kira-kira selain selain membangun karakter positif itu ada lagi nggak yang harus kita lakukan gitu untuk membangun karakter kita gitu? Mungkin kembali ke tadi ya, mengelola waktu dengan bijak. Jadi kita juga di samping kerja dan kuliah, kita juga butuh refreshing loh. Iya lagi, benar. Apalagi lagi mobilitas Jakarta Iya. kayak hektik banget, cepet banget nggak sih? Iya, bener. Kita jangan sampai stres gara-gara itu. Kita juga butuh kelola waktu dengan bijak buat diri sendiri. Bisa Iya. mengelola waktu dengan bijak buat diri sendiri. Refreshing contohnya. Jangan
tiap hari karena udah ngerjain ini nanti kita stres karena kita kurang refreshing, jangan sampai. Iya, tadi ya. Kan salahnya di situ sih, kadang orang-orang yang stres dengan diri sendiri akhirnya karena tidak bisa mengelola waktu dengan bijak tadi sih. Iya sih. Harusnya bisa tuh dikelola waktu dengan bijak, refreshing, entah kemana, kayak bisa nggak usah kemana-mana pun bisa, entah dengan main game, tinggal kesukaan kita aja. Iya. Ya kita, yang penting ada waktu untuk refreshing kayak gitu sih. Berarti jangan main mulu, jangan belajar mulu gitu kan. Kadang juga mungkin dengan mengelola waktu kita bisa nongkrong gitu, melibatkan orang lain di diri kita. Iya, mungkin itu bisa membangun karakter juga kali ya. Jadi kayak kita terlibat di sini nih, terus jadi kita tuh jadi open minded gitu. Iya, benar. Yang tadi kitanya pikiran kita mentok, tiba-tiba melibatkan diri dengan orang lain, bisa jadi kayak, oh ternyata kita harus kayak gini loh, gitu. Iya, karena kadang ada pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran gitu loh. Iya Ya, walaupun kita nggak mengalami sendiri kan ada yang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi nggak harus pengalaman dari diri kita juga. Bisa jadi dari pengalaman lain kita ambil contoh, ambil sisi baiknya, kan bisa kayak gitu. Nanti ketika kita mengalami hal tersebut, oh kita udah tahu cara menanganinya kayak gimana. Iya, karena udah belajar dari pengalaman orang lain tersebut kan, berkaca dari pengalaman orang lain. Tapi itu kalau lu pribadi nih, lu demen nggak ngobrol sama orang lain gitu? Demen sih. Gue suka ketemu orang-orang baru gitu. Apalagi terakhir gue pernah nyoba Ome TV. Ya, gue pernah nyoba. Iya, beneran. Dan itu orang yang nggak random banget. Random banget. Tapi yang gue rasain sih, kita jadi bisa berkomunikasi dengan orang yang nggak kita kenal. Kayak misal walaupun dia ngeledek atau apa, ternyata kita punya cara biar dia nggak terus ngeledek atau apa, kita tinggal tanggepin aja sebenarnya. Iya. Kita bisa timpalin mereka ngomong apa, oh iya kita kayak gini kita dari komunikasi kan. Jurusan kita komunikasi, kita harus jago dong berkomunikasi, menanggapi seseorang yang seperti apa nih. Iya. Dari berbagai macam sifat seseorang kita ketemu di situ. Nah, karakternya masing-masing, kita bisa menanggapi satu-satu, itu sebenarnya bagus banget sih. Iya sih. Oh, pantesan langkah-langkah untuk melibatkan kita dengan orang lain itu masuk membangun karakter ya. Jadi kalau kita udah tahu karakter kita sendiri, kita bisa ngadepin karakter orang ya. Iya, karena kita udah tahu nih karakter kita seperti apa nih. Apakah kita pemarah atau orang yang sabar? Kan kita udah tahu porsi kita tuh seperti apa. Jadi kita nggak kaget gitu ya. Iya. Sehingga kalau misalnya kita bisa mempertahankan keseimbangan hidup gitu ya. Iya. Jadi kayak saatnya kita marah, kita boleh marah gitu. Saatnya kita sabar dulu dah gitu. Bukan saatnya untuk marah gitu. Iya, kita tahu karakter kita sendiri, jadi kita tahu nih. Oh, kalau misal ada omongan yang nggak enak karena kita sensitif dengan omongan-omongan, ya udah sebisa mungkin kita hindari omongan tersebut atau menerima omongan tersebut. Kita harus bisa tahu nih porsi kita seperti apa untuk keseimbangan hidup kita. Jangan sampai apa-apa kita marah, apa-apa kita nggak suka sama orang lain. Kita harus bisa tahu porsinya, ibaratnya yin dan yang. Oh iya, ada keseimbangan di situ kan, yin dan yang itu kita harus tahu itu tuh. Jadi keseimbangan di situ enak kalau kita bisa seimbang, karena ada yang bilang kan hidup itu seperti roda yang berputar. Iya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa berada di tengah-tengah nih. Dan kalau kita bisa berada di tengah itu, di keseimbangan tadi, kalaupun kita lagi naik, kita nggak sombong. Kalau kita lagi di titik terburuk, kita udah punya antisipasi nih untuk menghadapi itu, karena kita berada di tengah, di keseimbangan itu. Bisa menjaga kesehatan fisik dan mental juga kan nantinya. Kalau kita terpuruk, tidak terpuruk banget karena kita udah tahu itu. Berarti keseimbangan hidup itu benar-benar penting ya dalam membangun karakter ya. Iya. Karena jika kita anggaplah kalau rasakan itu beda-beda ekspresi, kayak senang, marah, susah, sedih gitu kan, bahagia gitu. Kalau misalnya kita hidup susah terus, gimana kita bisa membangun karakter hidup kan gitu. Kalau kita senang terus pasti kan terlena dengan kehidupan. Jadi kalau hidup itu seimbang, mungkin kayaknya lebih oke deh. Lebih enak. Iya sih. Makanya di situ pun keseimbangan pun nggak cuma dari kehidupan kayak gitu ya, maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam mengelola waktu tadi, kita juga harus punya keseimbangan antara pekerjaan,
keluarga dan waktu pribadi kita seperti yang tadi bocor dari refreshing itu tadi. Kita harus punya keseimbangan di situ, jangan kita waktu kita full untuk kerjaan, ya jangan juga kita butuh refreshing. Kalau enggak kita udah punya keluarga, misal kita punya keluarga kan, punya ibu, punya kakak, itu perlu komunikasi juga dengan mereka. Jangan kita sibuk dengan kerjaan kita terus akhirnya lupa sama mereka kan. Kasihan juga dong mereka, apalagi ibu kita kan, orang tua kan menganggap anaknya itu anak kecil terus. Dan mereka yang nggak bisa nerima kita udah dewasa. Iya, Gitu makanya sih. kita harus menyediakan waktu juga, keseimbangan waktu buat mereka. Nantinya juga buat produktivitas kita juga kan, kalau kita bisa refreshing, bisa apa, enak nantinya kan. Lebih produktif juga diri kitanya. Istirahat kita seperti apa gitu kan. Berarti 8 langkah tadi itu benar-benar bisa membuat kita membangun karakter kali ya. Benar. Jika kita lakukan satu persatu mungkin ya. Karena kan orang lupa untuk langkah-langkah gimana sih membangun karakter. Padahal kan karakter itu sebenarnya jadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan atau jadi karakter yang timbul ya kan. Sebenarnya seperti itu. Menurut lu kira-kira 8 karakter ini worth it nggak kalau kita lakuin di kehidupan Kalau sehari-hari? menurutku sih worth it banget ya, dengan apa yang udah dijalani gitu. Iya Udah sih. menerapkan ini salah satunya manajemen waktu sih. Benar, itu berfungsi banget. Karena kita sebagai pekerja sama pegawai ya, jadi Iya. harus benar-benar ini kan, apa namanya, benar-benar bisa mengatur waktu itu sendiri Iya, kan. benar. Bener sih. Ya udah, kalau mungkin cukup sampai sekian dulu Iya. ya. Mungkin yang lain juga bisa mempraktikkan langkah ini di kehidupan sehari-hari sehingga membangun karakter baik itu untuk menggali potensi diri itu bisa terlaksana gitu. Benar, karena memang manfaatnya bagus banget sih. Benar. Gue rasain sih seperti itu ya. Semoga di orang lain juga ketika diterapkan akan jadi bagus juga Benar. buat dirinya. Oke. Oke, Terima kasih cukup untuk sekian. semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe. Ya, komen. Kalau rame bikin part 2.